Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ova Dirgahayu Kencana, NDH 02. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instansi tempat saya bekerja dan penerapan Smart ASN untuk mewujudkan good governance. Berikut visi dan misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Visinya yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal, secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mengelola sumber daya air secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, mewujudkan sistem jaringan jalan yang handal, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berbasis pemberdayaan, kemitraan, dan kemandirian. Kemudian yang terakhir, mewujudkan penataan ruang yang serasi dan seimbang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 4 bidang. Bidang pertama yaitu bidang sumber daya air, bidang yang kedua yaitu bidang marga, kemudian yang ketiga bidang bangunan dan bidang konstruksi, kemudian terakhir ada bidang tata ruang. Sebagai ahli pertama penata ruang, saya ditempatkan pada bidang tata ruang. Bidang penataan ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian, dan pengawasan ruang. Adapun fungsinya terkait dengan tugas yang disebutkan di atas. Jenis pelayanan dan standar pelayanan minimum di bidang penataan ruang. Yang pertama, informasi penataan ruang. Di sini, kita diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci melalui peta analog dan peta digital. Kemudian yang kedua, pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang. Standarnya yaitu terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang yang minimal dilakukan 2 kali setiap disusunnya rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang. Kemudian yang ketiga, jenis pelayanannya yaitu izin pemanfaatan ruang. Standarnya yaitu terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya. Kemudian jenis pelayanan yang keempat yaitu pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang. Standarnya yaitu terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja. Yang terakhir, penyediaan ruang terbuka hijau publik. Standarnya yaitu tersedianya luas ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. Tugas dan fungsi pada bagian sebelumnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai misi Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, yaitu misi keempat, mewujudkan penataan ruang yang serasi dan seimbang, yang juga menjadi salah satu upaya untuk mencapai visi terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal secara seimbang dan berkelanjutan selaras dengan peruntukan ruang. Kemudian, di dalam perwujudan Smart ASN, terdapat 9 profil yang harus dimiliki oleh ASN. Yang pertama, integritas. Profil integritas sangat dibutuhkan oleh seorang penata ruang agar ruang yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal yang serasi dan seimbang serta berkelanjutan. Profil yang kedua yaitu nasionalisme. Penata ruang dalam menjalankan fungsi perencanaan tata ruang harus bertindak sebagai pemersatu bangsa, karena rencana tata ruang yang dihasilkan mengakomodasi berbagai kepentingan dari berbagai kelompok dan golongan. Seorang penata ruang harus memiliki profesionalisme terkait dengan proses penyusunan rencana tata ruang yang memiliki timeline yang singkat, sehingga setiap proses perencanaan tata ruang harus diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penata ruang harus memperhatikan mengenai isu global yang dapat mempengaruhi tata ruang di suatu wilayah, seperti perubahan iklim. Profil selanjutnya yaitu menguasai teknologi informasi. Pelaksanaan penata ruang sangat berhubungan dengan IT karena penggunaan sistem informasi geografis. Kemudian yang keenam yaitu menguasai bahasa asing. Perkembangan ilmu penataan ruang dapat dipelajari dari best practice yang biasanya bersumber dari luar negeri yang sumber referensinya berbahasa asing, sehingga dengan menguasai bahasa asing dapat mendukung kinerja pelaksanaan tugas. Profil yang selanjutnya yaitu berjiwa hospitality atau ramah. Keramahan menjadi hal yang sangat diperlukan terlebih dalam pelayanan izin pemanfaatan ruang, dan akibatnya akan banyak masyarakat yang akan meregistrasikan kegiatan berusahanya. Profil selanjutnya yaitu berjiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneur adalah kreatif dan melakukan inovasi karena keterbatasan yang dimiliki. Contohnya dengan melakukan inovasi menjaring masukan terkait proses revisi rencana tata ruang melalui media online seperti Google Doc. Yang terakhir, memiliki jaringan yang luas. Kegiatan penataan ruang melibatkan berbagai stakeholder sehingga dibutuhkan networking yang baik antara OPD dalam satu daerah maupun secara vertikal sehingga kegiatan penataan ruang dapat terwujud. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.